عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم فقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاك اليقين وعلى آلك وأصحابك ومن اتبعك إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hamba-hamba Allah, ahlul Quran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak-hak Al-Quran yang mesti kita penuhi sangat banyak. Pertama, qiraah sesuai dengan firman Allah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Kemudian tilawah, alladzina atinahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Kemudian tadabbur, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tentu ada perbedaan antara qiraah, tilawah dan tadabbur. Qiraah lebih umum karena tidak hanya Quran, alam raya, kehidupan masyarakat mesti kita baca dengan kalimat qiraah. Sebagaimana Rasulullah ketika beliau berada di dalam gua Hira itu qiraah terus. Namun qiraahnya belum mengarah. Maka datang bimbingan dari Allah melalui Jibril, Iqra bismi rabbik. Jadi itu adalah pengarahan qiraah. Umumnya orang memahami surat Al-Alaq itu perintah membaca. Kalau saya memahami bimbingan membaca. Karena tidak disebutkan apa yang mesti dibaca, tapi yang disebutkannya adalah bagaimana cara membaca, yaitu bismi rabbik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya tentu tidak salah kalau orang memahaminya itu perintah membaca, karena umumnya begitu. Kemudian kalau qiraah itu membaca WhatsApp juga qiraah, membaca peristiwa qiraah. Termasuk Rasulullah pada waktu itu membaca keadaan umat, keadaan alam. Apa yang mesti dibaca? Terserah apa saja. Yang jelas semuanya adalah ma khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Setelahnya membaca alam keseluruhan, baca dirimu. Khalaqal insana min 'alaq. Lalu kalau tilawah lebih khusus. Tilawah berkaitan dengan kitabullah, baik Al-Quran ataupun kitab-kitab sebelumnya. Makanya ayat menyebutkan alladzina atinahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Kitab yang penting. Jadi ada hubungan dengan keimanan kalau tilawah. Beriman kepada yang dibaca. Lalu ada tadabbur. Kalau tadabbur berkaitan dengan qalbu. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Dan tadabbur tentunya lebih menitik beratkan kepada komunikasi qalbu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang boleh jadi tidak terdengar sedang membaca. Mungkin orang melihat ayat per ayat, kata per kata, lalu dia baca, bacaan tersebut itu dorongan dari qalbu. Itu kalau tadabbur. Ya, kemarin sudah disampaikan bagaimana irama membaca Al-Quran itu untuk tadabbur ya. Jangan sampai salah menempatkan kita tentang irama. Jadi sibuk irama, sibuk makomat, tidak tepat. Justru kita menjadikan makomat untuk meningkatkan tadabbur. Boleh jadi umpamanya kita membaca surat Az-Zumar umpamanya. Pindah makomat karena makna. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Sampai di situ mungkin satu maqam, pas sampai kepada وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Karena ini adalah merupakan peringatan dan mengandung ancaman yang harus kita sikapi dengan betul-betul merasa takut, maka iramanya mungkin berbeda.
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم. Bisa seperti itu. Nanti pas ayat yang tentang takwa, wasiqal ladzina اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا, berubah ya. Terlalu pamannya surat Al-Ghasyiyah dari awal sangat mengerikan. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah sampai kepada amilatun nasibah, sampai kepada ayat berikutnya wujuhun yawma idzin na'imah lis'aiha radiyah. Beda. Posisikan diri kita saat membaca Al-Quran, irama itu pendukung ya. Jangan menjadikan irama membuat diri kita sibuk dengan irama terus. Tapi sangat penting irama itulah untuk mendukung penghayatan, penjiwaan. Mau dengar lagi kemarin? Yang kemarin masih ada barangkali. مقام الرست والعجم جميل كذا السيك به فن أصيل وبعدهما الصبا kan kadasika ihsasu huznin. Kemudian soba membangkitkan kesedihan, itu kata dia. Dan itu adalah syair yang sangat ya mendidik kita, tidak hanya sekedar irama. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dengan menggunakan irama untuk membangkitkan penjiwaan makna ya. Jadi semakin mendalam penghayatan, maka akan semakin menyatu antara penjiwaan dengan iramanya. Saya pertama kali, dan ternyata memang itu pertama kali, mendengarkan azan di Masjidil Haram, Syekh Hamad Ad-Daghriri itu dengan soba dia. Oh, enggak saya masukkan. Dia, saya kaget gitu. Wah, ini pertama kali saya mendengar azan seperti ini. Ternyata di YouTube juga dibilang itu memang pertama kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan jarang azan begitu tuh. Yang lain-lain kan, terutama orang Indonesia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini Syekh Dagdiri luar biasa pakai sobat. Ternyata ya itu adalah pertama kali dan terasa betul sampai orang-orang pada kaget gitu. Ya itu adalah merupakan cara-cara untuk supaya Islam itu terbukti sangat perhatian kepada masalah pemikiran, keyakinan, tidak berarti perasaan diabaikan. Allah memberikan kepada kita 3 bekal utama, keyakinan, pemikiran, dan perasaan. Hendaklah 3-tiganya itu aktif dengan sinergi. Saat kita membaca Al-Quran, keyakinan jelas, yang kita baca ini firman Allah.
kita sedang mendengar Allah berfirman kepada kita. Dan kalau sekiranya dalam kehidupan sehari-hari, ketika seseorang mau kerja, ngisi formulir disediakan oleh kantor, dan orang yang daftar untuk bekerja memasukkan nama dia ke dalam formulir, lalu umpamanya setelah itu dibaca oleh dia, ya. Nah, kepada Al-Quran kita lebih dari itu. Formulir dari Allah, kita masukkan, kita libatkan diri kita dalam ayat-ayat itu, lalu kita baca. Dan ketika kita membaca apa yang sudah disediakan Allah, dan kita isi dengan nama kita di dalamnya, dan kita membaca di hadapan Allah, itu terasa akan nikmatnya betul-betul. Oh, saya sudah disiapkan oleh Allah, berdoa dengan lafaz-lafaz dari Allah, dan saya masukkan nama saya ke dalam doa tersebut, dan saya bacakan di hadapan Allah. Ya, kalau ada ikrar, janji, orang yang siap untuk bekerja, untuk beramal, sudah disiapkan ikrar, kemudian dibaca ikrar tersebut, dan dia masukkan nama dirinya ke dalam ikrar. Lebih dari itu kita dalam Al-Quran. Maka ketika kita membaca Al-Quran surat Al-Fatihah, nama kita masukkan ke dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat iyyaka na'budu, hanya padamu ya Allah kami, saya, keluarga saya, teman-teman sepondok, kami semuanya na'budu. Jiwai, rasakan. Tidak cuma sekedar membaca, tapi posisikan kita di mana kita berada. Ketika ayat berbicara tentang ancaman, maka kita merasakan, ya, sayalah yang sedang diancam dengan ayat ini. Tapi kan saya tidak berbuat dosa. Pernyataan saya tidak berbuat dosa nambah dosa itu. Karena tidak ada seorang pun yang tidak punya dosa. Umar bin Khattab radhiyallahu an, sering saya sampaikan, sekali waktu beliau melakukan perjalanan di malam hari bersama Abdurrahman bin Auf, dan ada seorang pemuda bersama beliau. Mungkin naik himar, tidak disebutkan kendaraannya. Di tengah malam sedang di perjalanan, Umar bin Khattab mendengarkan orang sedang membaca Al-Quran. Qiyamul Lail yang dibaca surat At-Tur. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim manshur wal baitil ma'mur والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. Ketika ayat ini dibaca, Umar bin Khattab bergetar, pucat wajahnya, berhenti dia, turunlah dari kendaraan, langsung dia menghadap ke dinding. Begini, dia merespon ayat yang dibaca. Qasamun warabbil Ka'bah innahu lahaq. Demi Allah penguasa Ka'bah, benar Tuhanku akan menimpa diriku, tak mungkin seorang pun mampu menghalanginya. Umar merasa ayat itu ancaman buat dirinya, yang lain tidak terkena. Dosa apa yang dia lakukan? Kita yang banyak dosa, bukan dia. Tapi dia merasa betul-betul sebagai orang yang terancam dengan ayat itu. Dan dia menghadap ke dinding dan dia berkata, udah, lanjutkan perjalanan kamu, aku cuma nyampe di sini. Ayo kita lanjutkan. Enggak, aku nyampe di sini aja, aku mau pulang. Pulanglah Umar. Sampai di rumah dia demam. Ingat kepada ayat yang tadi. Itu tadabbur ya, penghayatan. Dan kondisi memang mendukung. Di tengah malam mungkin beliau sedang bertafakur tentang kenikmatan, tentang amanat dari Allah. Dia sebagai Amirul Mukminin berat.
dibacakanlah ayat yang tadi. Rasanya aku betul-betul orang yang paling terancam dengan siksa. Padahal dia sudah dinyatakan sebagai mubasysyirin bil jannah, sebagai orang yang sudah mendapatkan kabar gembira pasti ahli surga. Ternyata orang yang sudah dinyatakan ahli surga lebih takut ke neraka. Takut betul. Dan merasa masih jauh dari surga. Justru dengan adanya dikasih kabar gembira, berarti dia merasakan ngeri sekali kalau enggak jadi. Sudah dikasih kabar gembira akan masuk ke surga, waduh ngeri sekali kalau enggak jadi, akibat memang salah di perjalanan. Nah, kalau kita tidak pernah mendapatkan kabar gembira masuk surga, ya apalagi lah kita harus betul-betul merasakan khawatir, merasakan takut. Jadi ada tilawah, ada qiraah, dan ada tadabbur. Untuk tadabbur ini bebas kita. Walaupun kita tidak paham secara mendalam, tapi jadikan Al-Quran sebagai sarana komunikasi kita dengan Allah. Itu tadabbur. Saya masih ingat ketika membawa jamaah umroh da'i, waktu di Mekah kita dikunjungi seorang ulama ahli Al-Quran. Dia dosen, guru besar Al-Quran di Ummul Qura, guru besar tafsir, namanya Syekh Abdurrahman Al-Qurashi, Dr. Abdurrahman Al-Qurashi. Dia membahas tentang tadabbur, dan dia menganjurkan untuk membantu Anda tadabbur lebih luas, baca tafsir fi Dhilalil Quran. Katanya orang-orang Mekah membenci Sayyid Qutb. Ternyata enggak. Fitnah, begitulah, fitnah di luar. Jadi di kita itu kadang-kadang orang-orang yang ngaku ikut ulama Mekah, ulama Madinah, membenci Sayyid Qutb. Ternyata ulama Mekah, saya langsung hadir mendengarkan ceramah beliau. Beliau menganjurkan membaca fi Dhilalil Quran. Ini orang Mesir. Antara lain ya, Sayyid Qutb sendiri berbicara tentang masalah kesenian, keindahan Al-Quran. Keindahannya sampai beliau berbicara tentang akhir ayat apabila berakhiran dengan huruf ra, dengan huruf ba, dengan huruf nun, itu wataknya apa itu. Sampai seperti itu. Surat Qaf umpamanya, kan huruf qalqalah semuanya. Memang pukulan-pukulan terus itu. Ya. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Mukul itu, ya. Apalagi kalau sudah ada pertanyaan kepada Jahannam, yauma naqulu li jahannama halim ta'ti wa taqulu hal mim mazid. Oh, pukulan-pukulan itu terus. Itulah Sayyid Qutb paling menjiwai hal itu. Jadi kita diberi nikmat oleh Allah hidup bersama Al-Quran. Yuk kita berjuang menjiwainya sedikit demi sedikit. Baik, sudah mulai ada yang ngantuk lagi. Kita sekarang belajar sedikit irama ya. Yang sederhana sajalah, gak usah terlalu panjang. Sekarang pakai soba ya, belajar soba nih. Kuncinya apa? Huwallah. Silahkan. Huwallah. 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 Mirip, alhamdulillah. Nah, kalau disatuin yang tadi, huwallah. Apa yang tehnya? Huwallahul ladzi la
إلا هو الرحمن هو الرحمن. Itu masih soba itu. Kan istilah para ahli ada qoror, kemudian ada yang kedua, kemudian ada jawabul jawab, begitulah. Nah sekarang pamannya Ar-Rahman itu adalah ya untuk awal-awal. Ar-Rahman 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 Ar-Rahman. Itu masih satu makom ya. Silahkanlah nanti dicoba-coba ya. Nanti buat akhwat terutama nanti sambil gendong bayi gak usah pakai nina bobonya, gak ada artinya itu. Nina bobo atau sekarang mah pakai irama Al-Qur'an. Atau pemanya dengan membaca Al-Asmaul Husna silahkan. Itulah hiburannya orang-orang yang hidup bersama Al-Quran. Tidak jauh kemana-mana. Al-Quran sudah punya musik tersendiri. Masih ingat salah seorang musisi yang terkenal di Arab tiba-tiba menghilang karena dia hijrah. Pas muncul dikerumuni lah oleh fansnya ya. Ayo bang, nyanyi lagi deh. Ada yang bawa musiknya. Dia diam itu. Kami sangat merindukan suaramu. Baik, silakan duduk kalian semuanya. Udah duduk semuanya. Udah siap semuanya dengar? Ya, siap. Udah dia mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kok jadi begini musiknya? Terus dia baca Quran. Sampai akhirnya para pendengar, ya enak sih kami mendengarkan engkau baca Quran. Tapi kami juga enggak mau kehilangan suara engkau untuk musik. Apa jawaban dia? Qalbuku kini sudah diisi dengan musik Al-Quran. Musik-musik yang lain, no way. Aku ini sudah diisi dengan musik Al-Quran. Musik yang lain gak bisa diterima. Karena memang untuk Al-Quran ini punya musik tersendiri yang tidak bisa dibarengi apalagi ditandingi. Gak bisa. Kalau pemanya tadi kan suara dengan irama soba surat Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum. Sulit gitarnya gimana dipetiknya itu. Serulingnya juga susah itu. Karena Al-Quran sudah punya musik tersendiri. Ya baik, kita lanjutkan lagi. Jadi hak-hak Al-Quran ada qiraah, ada tilawah, ada tadabbur. Tafsir tentu perlu ilmu ya. Ta'lim perlu ilmu. Qiraah ilmunya adalah secara umum, tilawah ilmu tajwid. Dan untuk Al-Quran ada tartil ya. Tilawah lebih umum, bisa untuk kitab yang lain, tapi kalau tartil khusus untuk Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Tidak ada tartil untuk kitab Injil. Untuk kitab Taurat tidak ada. Tartil hanya untuk Al-Quran. Tadabbur juga hanya untuk Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan afala yatadabbaruna al-Qur'an ala qulubin aqfaluha.
Cuma kadang-kadang kalau di pramuka tadabbur alam ya. Hah? Kalau alam bukan tadabbur, tafakkur. Ya. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, tafakkur itu. Kalau tadabbur untuk Al-Qur'an. Jadi kalau nanti itu salahin ya, perbaiki itu, tadabbur alam enggak usah, biarin aja. Enggak melanggar kok. Mungkin orang yang mau tafakkur alam di perjalanan baca Quran terus, itu tadabbur alam tuh. Disatuin tadabbur dengan tafakkur ya enggak masalah. Sebab tafakkur yang benar tentunya dengan bimbingan Al-Qur'an. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. Kan zikir, tafakkur. Dan tafakkur yang benar, tafakkur yang produktif. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. Jadi tafakkur yang betul langsung menghadap kepada Allah dan merasa diri kotor. Engkau maha suci ya Allah. Lanjutannya dengan tafakkur yang benar, sadar diri siapa aku. Faqina azaban nar. Ya. Bahkan lanjutannya lagi mengingatkan diri. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina azaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar. Mengingatkan diri tentang neraka. Oh, kalau orang sudah dimasukkan ke dalam neraka, gak mungkin ada yang menolong ya Allah, gak mungkin ada yang menolong selain Engkau. Kalimatnya kan wa ma lil zalimina min ansar. Itu tadabbur. Jadi silakan kalau yang namanya tadabbur, hubungan qalbu dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi seseorang tidak begitu banyak, tidak begitu luas pengetahuannya tentang Al-Qur'an, tapi komunikasi qalbunya lebih kuat mengalahkan orang yang sudah hafal Quran, sudah menulis tafsir. Ya, saya mengingatkan diri saya sendiri. Sekali waktu saya jadi imam di Masjid Darut Tauhid, waktu itu masih ingat. Salat Isya atau salat Maghrib saya lupa. Membaca surat Ar-Rahman. Di belakang saya ada yang menangis terus-terusan. Selesai salat saya menghadap ke makmum, ke jamaah. Ternyata yang nangis anak muda. Dan saya cari informasi di mana dia kuliahnya. Bukan di tafsir, bukan di syariah, bukan di usuluddin. Kuliahnya di olahraga. Kuliah olahraga, tapi dia sampai sedalam itu penjiwaan. Akhirnya saya juga sempat ngobrol dengan budak tersebut. Ternyata dia memang punya jiwa seni dan dia adalah muadzin waktu itu, suaranya bagus. Dia punya jiwa seni, berarti dia menjiwai apa yang saya baca. Boleh jadi dia enggak begitu dalam pengetahuan tentang bahasa Arabnya. Cuma ada kata-kata kunci yang dia pegang dari bacaan yang disampaikan imam. Ada kata kuncinya saja. Umpamanya waktu itu saya membaca surat Ar-Rahman, dia menangis terus-terusan. Ya mungkin dia sudah membaca apa arti fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Betul-betul nangis terseduh-seduh anak ini. Ya, itu adalah penjiwaan. Makanya kita utamakan penjiwaan. Ya. Jangan sampai kalau kemarin saya menyampaikan tentang seni baca Al-Quran, nanti ikhwan akhwat sibuk dengan seninya, lupa kepada tujuan. Dan boleh jadi saat kita membaca Al-Quran mungkin berubah-ubah, pindah-pindah irama sesuai dengan makna. Ya, seperti tadi pemanya surat Al-Ghasyiyah di awal ayat pertama sampai beberapa ayat itu peringatan keras. Tapi berikutnya ada
bimbingan buat kita untuk meningkatkan rindu surga. Lanjutannya lagi adalah peringatan dari Allah. Nah, contoh yang tadi pokoknya surat Az-Zumar dari awal bisa saja kita menggunakan maqam bayati. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. Sudah mulai kan di sini mengingatkan, cukup kencang kan? وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. Itu bisa seperti itu. حتى إذا جاءوها فتحت, sampai ketika kita membaca Futihat terbayang kita datang ke neraka, tiba-tiba dibuka, oh ngeri sekali, di dalamnya kayak apa? Futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul. Sampai di situ kita membayangkan bagaimana malaikat nanya kepada kita. Apa kalimatnya? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum. Kamu enggak dengar dulu peringatan? Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Lalu kita membayangkan diri kita sendiri yang menjawab, qalu bala walakin haqqat kalimatul azab al kafirin. Qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Lalu setelah itu kita mendengar berita untuk orang-orang yang di surga sana. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Beda mungkin ya, kalau tadi mah iramanya irama kenceng, irama peringatan, sampai ke sini irama kabar gembira. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Kemarin dibahas. Kalau jahannam hatta idza ja'uha futihat, kalau jannah wa futihat. Jadi kalau futihat berarti jahanam sedang dalam keadaan tutup, datang penghuni jahanam, maka jahanam terbuka. Mengerikan, menakutkan. Kemudian kalau surga, ketika orang-orang yang akan masuk surga datang, oh sudah melambai-lambaikan tangan. Kalau surga ada tangannya ya. Sini. Mungkin kata surga, sini sayang, sini beb, pakai beb. Iya, betul-betul ditunggu. Kalian aku tunggu udah lama, ayo sini. Wa futihat, sudah dalam keadaan terbuka. Begitulah Al-Quran, gambaran bagaimana bahasa Al-Quran itu sebetulnya kalau kita jiwai, rasanya hidup betul. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, komunikasi lah gitu. Dan ada bahasa Al-Quran yang rasanya betul-betul dialog dengan Allah. Itu kalau umpamanya sudah dijiwai, semua irama bisa dipakai. Tergantung kita. Umpamanya kan, nihawan itu bisa pakai sedih dan tidak perlu mendayu-dayu, enggak. Saya masih ingat ada doa kunut orang Surya kalau enggak salah, pakai irama nihawan, betul-betul menyentuh. Allahumma hdina fi man hadait
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. Allahumma, itu pakai iramanya itu irama dari hati saja. Jadi irama manapun bisa pakai sedih, bisa pakai rasa takut, bisa pakai apa saja, bisa semuanya juga, tergantung bagaimana posisi kita. Makanya saya ingatkan kembali bahwa kita mempelajari maqamat Al-Quran jangan jadi tujuan, tapi alat untuk meningkatkan tadabbur kita. Perlu tadabbur karena Rasulullah SAW sudah menegaskan. Masih ingat hadisnya? Ma adzinallahu li syai'in, silakan lanjutkan. Terus ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil qur'ani yajharu bih. Kan sudah dihafal waktu itu. Coba diulang lagi, dibaca lagi ya. Ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil qur'ani yajharu bihi. Rawahu Muslim ya. Ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil qur'ani yajharu bihi. Ada yang hafal? Sudah hafal semuanya, cuma sudah lupa semuanya. Ayo diulang lagi. Ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil qur'ani yajharu bihi. Ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil qur'ani yajharu bihi. Ma adzina ya, alhamdulillah. Berarti itu kan jelas sekali kita membaca Al-Quran dipersilahkan untuk memilih irama yang membuat kita semakin akrab dengan Allah. Ancaman terasa ditujukan kepada saya. Kabar gembira ini berita, tuh orang-orang yang mendapatkan keuntungan seperti itu. Kamu mau di mana? Ada perintah, kita merasa betul, ya saya belum mampu melaksanakan perintah dengan baik. Ada larangan, saya masih melanggar larangan-Mu ya Allah. Begitu sebetulnya ketika kita membaca Al-Quran, itu yang namanya tadabbur. Makanya ketika kita memperhatikan ada ayat diawali dengan qul, saya yang mendapatkan perintah qul. Ada ayat yang berbicara tentang peringatan, saya yang diingatkan. Ada ayat yang berbicara tentang kabar gembira. Boleh jadi kita posisikan diri kita penonton, orang yang mendapatkan kabar gembira. Kita posisikan diri kita, duh mereka dikasih kabar gembira, mereka diberitahu akan masuk surga, aku berada di mana? Makanya dulu para sahabat, walaupun ayat yang dibaca tentang surga, mereka menangis. Kenapa? Aku jauh dari surga. Utsman bin Affan pernah berkata di mimbar, "Lau annani bainal jannati wan nar." Sekiranya aku sudah berada di antara surga dan neraka dan aku tidak tahu apakah akan diangkat ke surga atau dijatuhkan ke neraka, sekiranya saat ini dikasih pilihan mau lanjut jadi manusia dan kamu tidak tahu mau kemana atau kamu jadi debu, pasti akan kupilih lebih baik aku jadi debu. Lakhtartu an akuna ramada. Demikian ungkapan dia. Itu tingkat Utsman bin Affan yang sudah jelas-jelas termasuk minal mubasysyirina bil jannah, termasuk yang dikasih kabar gembira akan masuk surga. Maka kita harus lebih dari itu. Kita tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Ya, baik, sekarang kita sama-sama baca surat Al-Falaq ya. Ini kan belum selesai kajian surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. ومن شر النفاثات في العقد. Untuk supaya ringan membaca huruf fa ya. F, ujung gigi atas tempatkan pada bibir bawah sebelah dalam. F, ringan. Lain hanya kalau ditempatkan pada ujung bibir atau ujung bibir bawah itu susah. F, ya. Tapi kalau ke dalam ringan. F, lancar udaranya, kemudian suaranya tepat. Wa min syarrin wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ya. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Hati-hati membaca shin, jangan ketebalan ya. Sya. Jangan syarri, syarri. Jangan kayak ngusir ayam kata orang kampung. Shh, bukan begitu ya. Ash. Min tipis, syarri masih tipis,
min syarril waswasil khannas min syarril alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, di sini perjelas perbedaan sin dengan shad ya. Yuwaswisu fi su ya. Untuk latihan membaca shad itu surat Luqman itu ya. Wa qasidan fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswat la saut ya. Ini berjajar huruf shad. Wa qasid sid tetap ya terbuka bibir. Wa qasid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswat al-aswat bukan al-as ya. Jangan dikedepankan bibirnya, terbuka saja. Inna ankaral aswat al-as ya, tetap tebal tapi bibir tetap terbuka. Inna ankaral aswati la sautul hamid. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Subhanallahul azim. Wa ghafarallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.